Aku Raisalia. Kenalkan, nama aku Esa Vindania. Nama aku Hairasi Mamora. Nama aku Naira Hafsa Shakila. Kita dari PT XL Asiata. Duh, gimana nih gak ada jaringan? Mau ngerjain tugas jadi susah. Mana ya? Gak ada jaringan, sumpah. Sal, kenapa? Iya, ini HP aku gak ada sinyal. Emang kamu pakai apa? Pakai kartu Indosat. Iya, aku punya saran buat kamu. Pakai Excel nih. Oh, Excel bagus kah? Bagus banget. Oh ya udah, nanti aku ganti deh. Boleh, boleh. Nanti aku jelasin ya tentang Excel bareng sama teman-teman aku. Oh iya, boleh mau sekarang. Iya, yuk. Yuk. Nay, Ya, itu Excel kepo tentang Excel. iya jelasin dong Nay, kartu Excel gimana? Pas banget, di manajemen keuangan kita tuh lagi belajar tentang buat laporan keuangan. Gimana kalau kita pilih perusahaan Excel? Ide bagus tuh. Emang gimana sih laporan keuangan perusahaan Excel? Aha! Kalau kalian mau tahu videonya gimana, ikutin terus ya. Jadi laporan keuangan ada 4 jenis. Yang pertama, liquidity ratio. Apa sih liquidity ratio? Liquidity ratio itu suatu variabel keuangan yang digunakan untuk bisa menentukan apakah suatu perusahaan itu bisa mampu membayar utang jangka pendek atau tidak. Jadi yang pertama adalah liquidity ratio. Di liquidity ratio ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio ini terdapat rumus yaitu current asset dibagi current liabilities. Pada tahun 2022 dan 2023 pada PT XL Asiata pada tahun 2022 terdapat hasil 0,3949966 dan pada 2023 yaitu 0,35614719. Kemudian asset test ratio terdapat rumus current asset kurangi inventories dibagi current liabilities. Di PT XL Asiata pada tahun 2022 terdapat hasil 0,3949966 dan pada 2023 terdapat hasil 0,35614719. Kemudian ada average collection period, yaitu dapat rumus account receivable dibagi daily credit sales. Terdapat hasil pada tahun 2022 yaitu 851.869.000 dan 2023 yaitu 1.434.605.000. Kemudian ada account receivable turnover, yaitu terdapat rumus credit sales dibagi account receivable. Nah, untuk tahun 2022 dan 2023 terdapat hasil yang sama pada Excel Asiata yaitu 0. Kemudian yang terakhir adalah inventory turnover, yaitu sama dengan COGS atau cost of goods sold dibagi inventory. Ini juga terdapat hasil yang sama yaitu pada tahun 2022 dan 2023 pada PT XL Asiata yaitu mendapatkan hasil 0. Jadi yang kedua ada capital structure ratio. Nah, capital structure ratio itu apa? Jumlah utang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Jadi di sini ada bagian kedua laporan keuangan yaitu capital structure ratio. Yang pertama ada debt on asset ratio atau biasa disebut DAR. Dengan rumus total debt dibagi total aset. Untuk tahun 2022 menghasilkan 0,704687. Jadi 70,47% aset perusahaan XL didanai oleh hutang atau liabilities. Dan untuk yang tahun 2023 menghasilkan 0,6977.380. Jadi 69,77% perusahaan XL didanai oleh hutang atau liabilities. Yang kedua ada debt on equity ratio atau biasa disebut DER. Dengan rumus total debt dibagi total equity. Untuk tahun 2022 menghasilkan 2,386243. Jadi jumlah utang perusahaan XL adalah
2,39 kali dari jumlah modal. Untuk tahun 2023 menghasilkan 2,30838880. Jadi jumlah utang perusahaan XL adalah 2,31 kali dari jumlah modal. Yang terakhir ada times interest earned atau biasa disebut T. Dengan rumus operating income atau EBIT dibagi interest expense. Untuk tahun 2022 menghasilkan sebesar 1,487160. Jadi setiap 1 rupiah beban bunga dapat dijamin oleh laba operasional sebesar 1,49. Untuk tahun 2023 menghasilkan 1,5797718. Jadi untuk setiap 1 rupiah beban bunga dapat dijamin oleh laba operasional sebesar 1,58 rupiah. Yang ketiga ada aset manajemen efisiensi rasio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola asetnya. Selanjutnya, di bagian 3 pada laporan keuangan yaitu ada aset manajemen efisiensi rasio. Yang pertama ada total asset turnover atau TATO, rumusnya yaitu sales per total asset. Yang kedua ada fixed asset turnover, disingkat FATO, rumusnya yaitu sales dibagi net fixed asset. Jadi total asset turnover dan fixed asset turnover pada tahun 2022 dan 2023 pada perusahaan XL, there is no information about sales. Jadi yang keempat ada profitability ratio. Apa sih profitability ini? Rasio ini digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Jenis rasio yang satu ini digunakan dengan kata lain untuk mengukur kemampuan menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang mereka lakukan. Oke, yang terakhir ada profitability ratio, di mana yang pertama itu ada operasi return on investment atau ROI, yaitu operating income dibagi total aset. Di 2022 itu 0,05, di mana interpretasinya setiap satu aset perusahaan menghasilkan 0,05 laba operasional. Lalu yang 2023 itu ROI-nya 0,047, di mana interpretasinya setiap satu aset perusahaan menghasilkan 0,047 laba operasional. Yang kedua ada gross profit margin GPM, operating profit margin OPM, net profit margin NPM, that's information about the sales. Yang kelima ada return on equity atau ROE, yaitu effective income dibagi total common equity. Di 2022 itu 0,85, di mana interpretasinya setiap satu modal common stock akan menghasilkan 0,85 laba bersih. Di 2023 setiap satu modal common stock akan menghasilkan 0,98 laba bersih. Yang terakhir ada return on asset atau ROA, yaitu net income dibagi total aset. Di 2022 menghasilkan 0,012, di mana interpretasinya setiap satu aset mampu menghasilkan 0,01 laba bersih. Di 2023 setiap satu aset mampu menghasilkan 0,02 laba bersih.